Perkenalkan, nama saya Erida Natalia Sinal dari kelas F2181. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar sistem manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama ada sistem. Kita akan membahas sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama yang lain. Yang kedua ada keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang informasi, yaitu ada hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Yang kedua ada data, yaitu sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Yang ketiga ada bentuk data, yaitu ada objek kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga kita akan membahas manajemen, pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Yang kedua ada proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Yang pertama kita akan membahas sistem. Di sini ada contohnya. Yang pertama, sistem komputer yang unsurnya terdiri dari keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya adalah pengolahan data. Yang kedua ada sistem tubuh, unsurnya yaitu organ tubuh dan panca indera. Tujuannya adalah kelangsungan hidup. Yang ketiga ada sistem pabrik, unsurnya adalah orang, mesin, dan order. Tujuannya adalah untuk produksi. Karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen, yaitu sesuatu yang menjadi bagian sistem, benda, aturan, atau orang. Yang kedua ada batas, yaitu sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu sesuatu yang berada di luar sistem, yang mempengaruhi sistem. Yang keempat ada penghubung, yaitu menjembatani fungsi antar komponen. Yang kelima ada masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut. Yang keenam ada pengolahan, yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Yang ketujuh ada keluaran, berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Yang kedelapan ada sasaran, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau panjang. Yang kesembilan ada tujuan, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Yang kesepuluh ada kendali, yaitu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Yang ke-11 ada umpan balik, yaitu mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Selanjutnya ada klasifikasi sistem, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Yang pertama ada abstrak sistem yang tidak tampak nyata, yaitu OS program komputer. Yang kedua ada physical system, yaitu tampak nyata bisa dijamah komputer dan manusia. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan. Natural system, terjadi dengan sendirinya atau sistem tata surya. Yang kedua ada human made system, hasil karya manusia, komputer, dan mobil. Yang ketiga ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Deterministic system diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Probabilistic system yaitu prediksi tidak pasti, ada probabilitas. Yang keempat ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama ada closed system, tidak dipengaruhi lingkungan di luar sistem, menerima masukan tertentu menghasilkan keluaran tertentu. Yang kedua ada open system, dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Yang kedua kita akan membahas tentang informasi. Contohnya di sini yang pertama ada informasi kependudukan, yaitu data, biodata penduduk, nama, jenis, kelamin, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan. Informasi jumlah penduduk, penduduk miskin, dan DPT. Yang kedua ada informasi akademik, datanya biodata mahasiswa, nilai, aktivitas. Informasi absen per kelas, transkrip, IP, IPK, dan ijazah.
Faktor informasi, yaitu ada fungsi informasi, menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, memberi standar, aturan atau ukuran dan batasan. Nilai informasi, yang pertama kemudahan dalam memperolehnya, yang kedua bersifat luas dan lengkap, yang ketiga memperhatikan ketelitian, yang keempat kecocokan dengan pengguna, yang kelima ketepatan waktu, yang keenam kejelasan, yang ketujuh keluasan, yang kedelapan dapat dibuktikan, yang kesembilan dapat diukur. Selanjutnya ada mutu informasi. Yang pertama, kontrol sistem untuk pengeliminir kesalahan. Yang kedua, pemeriksaan internal dan eksternal. Yang ketiga, ada penambahan batas ketelitian data. Yang keempat, feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, faktor informasi. Ada biaya informasi yang terdiri dari biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan atau perubahan metode, biaya operasi. Yang terakhir kita akan membahas tentang manajemen. Tingkat kegiatan manajemen. Yang pertama adalah perencanaan dan pengendalian operasional. Yang kedua, ada perencanaan taktis dan pengendalian manajemen. Yang ketiga, ada perencanaan strategis. Contoh sistem informasi. Yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang pada Biro Perjalanan. Yang kedua, ada sistem transaksi kredit. Yang ketiga, sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Yang keempat adalah sistem pembuatan SIM di kepolisian. Yang kelima, sistem akademik di perguruan tinggi. Ada pengaruh pengelolaan SIM dalam organisasi. Yang pertama, cost of running, penekanan biaya menaikkan profit. Yang kedua ada customer service, yaitu kemudahan pelayanan meningkatkan performa layanan. Yang ketiga ada manajemen proses, yaitu tertib tata laksana pengelolaan organisasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya.